Kitab Suwen bab 53, judul pembahasan penjaruman penting. Mari kita singgung sedikit mengenai terjemahan judul bab ini. Kata ci berarti penusukan atau penjaruman. Kata ci dalam narasi ini berarti hal penting yang perlu diingat. Sehingga bab ini berjudul pembahasan penjaruman penting. Topik bahasan adalah memaparkan beberapa kondisi kuat dan lemah di lapangan dan ditutup dengan penyampaian teknik penjaruman tonifikasi dan sedasi. Huang Ti bertanya, mohon penjelasan mengenai hal penting kondisi lemah dan kuat. Dalam bab ini, sering muncul kata xu yang berarti lemah atau defisiensi atau kekurangan, dan shi yang berarti kuat atau ekses atau kelebihan. Selain kata xu dan shi, di bab ini juga sering muncul kata cang yang berarti normal atau wajar, dan fan yang berarti abnormal atau tidak wajar. Cipo menjawab, jika Ci kuat, maka tubuh kuat. Jika Ci lemah, maka tubuh lemah. Ini adalah pola normal. Jika bertentangan, maka merupakan abnormal. Jika asupan makanan banyak, maka Ci kuat. Jika asupan makanan sedikit, maka Ci lemah. Ini adalah pola normal. Jika bertentangan, maka merupakan abnormal. Jika nadi kuat, maka darah kuat. Jika nadi lemah, maka darah lemah. Ini adalah pola normal. Jika bertentangan, maka merupakan abnormal. Huang Ti bertanya, apakah yang dimaksud abnormal? Cipo menjawab, Ci lemah tapi muncul demam, disebut abnormal. Makan banyak tapi Ci lemah, disebut abnormal. Makan sedikit tapi Ci kuat, disebut abnormal. Denyut nadi kuat tapi darah lemah, disebut abnormal. Denyut nadi lemah tapi darah kuat, disebut abnormal. Ci kuat, tapi tubuhnya dingin. Ini dikarenakan diserang patogen dingin. Ci lemah, tapi demam. Ini dikarenakan diserang patogen kemarau. Normalnya, pasien dengan Ci patogen kuat akan muncul demam, sedangkan Ci tubuh lemah akan muncul tubuh dingin. Tapi pada narasi dituliskan jika muncul abnormal malah terjadi kebalikannya. Makan banyak tapi Ci lemah, ini berarti sedang dalam kondisi kehilangan darah atau patogen lembab tinggal di tubuh bagian bawah. Makan sedikit tapi Ci kuat, ini berarti patogen tinggal di lambung atau paru. Nadi kecil tapi darah banyak, biasanya disebabkan minum arak berlebihan atau patogen panas menyerang jauh tengah. Nadi besar tapi darah sedikit, biasanya disebabkan patogen angin menyerang pembuluh darah dan cairan tidak bisa masuk ke pembuluh darah. Darah banyak dalam konteks ini bisa berarti darah panas mengalir cepat karena efek minum arak. Dan volume darah berlebih akibat patogen panas pada jauh tengah sehingga mudah lapar dan makan banyak, sehingga darah banyak. Darah sedikit dalam narasi disebabkan cairan yang semestinya harus masuk ke pembuluh darah tidak bisa masuk karena pembuluh darah dikuasai oleh patogen angin, sehingga jumlah darah dalam pembuluh darah sedikit. Kuat berarti patogen menyerang masuk, lemah berarti Ci terbuang keluar.
Pada narasi asli muncul dua tulisan qi. Qi yang awal mengacu pada patogen. Qi yang akhir mengacu pada qi tubuh manusia. Demikianlah pembahasan mengenai kondisi kuat dan lemah yang sering muncul dalam praktek lapangan. Saat melakukan penjaruman pada kasus ekses, gunakan tangan kiri untuk membuka lubang tusukan jarum dengan tujuan mengeluarkan patogen. Saat melakukan penjaruman pada kasus defisiensi, gunakan tangan kiri untuk menutup lubang tusukan jarum dengan tujuan menyimpan qi. Demikian bab ini ditutup dengan penyampaian singkat mengenai teknik penjaruman kasus ekses atau kuat dan defisiensi atau lemah.